Assalamualaikum, selamat pagi semua teman-teman. Hari ini kita mau mulai masak-masak lagi ya teman-teman. Ayo ke dapur saya yuk teman-teman. Saya mau masak sambal tempe. Tempatnya teri ya teman-teman. Nah, saya mau menyambal tempe sama ikan teri. Boleh kita hidupkan dulu apinya. Sambil kita menghidupkan apinya teman-teman. Kita petik dulu cabenya ya teman-teman. Cabai untuk kita sambal teri sama tempe ya teman-teman. Sambil menunggu minyaknya panas, kita mau memblender bawang putih ya teman-teman. Di sini kita menggunakan bawang putih, cabai merah dan cabai rawit sedikit ya teman-teman. Karena kalau kita masak ikan teri, bawang merahnya kalau kita barengi blender, takutnya nanti teri kita payu ya teman-teman. Jadi nanti kalau kita mau menyambal bawang merahnya kita tumis ya teman-teman sebelum kita mau masuk cabenya ya. Nah, kita nanti blender sambil ya sebentar lagi. Nanti kita blender sambil menunggu minyaknya panas ya teman-teman. Kita goreng dulu tempenya ya teman-teman. Sambal tempe dicampur teri ini teman-teman, sepertinya kayaknya kita seperti masak di kampung-kampung gitu ya teman-teman. Kita masak di sini ala-ala masakan kampung. Sambil tempenya masak, kita sambil kemarin kita udah masak ayamnya ya teman-teman. Sekarang kita masak telur ayamnya. Nah, telur ayamnya nanti kita gulai ya teman-teman. Kita kasih kentang, juga kita campur kacang panjang ya teman-teman. Tapi nanti kita setelah masak sambal tempenya. Teman-teman, kayaknya tempe kita juga udah mulai matang ya teman-teman. Boleh kita angkat dulu tempenya. Nah, aromanya udah seger nih tempenya digoreng. Nah, teman-teman boleh lihat kan gorengnya. Nah, ini seperti ini, agak coklat. Setelah ini kita menggoreng ikan terinya ya teman-teman. Nah, sambil menunggu terinya masak, kita sekarang menyiapkan untuk bumbu gulai telur campur kentang dan campur kacang panjang. Kali ini kita menggulai gulai telurnya, yaitu ya teman-teman, gulai telur
pakai cabai rawit ya teman-teman. Jadi nanti gulainya tidak warna merah jadinya teman-teman ya. Jadi gulainya warna kuning ya teman-teman. Karena dia kita gulai pakai cabai rawit teman-teman. Nanti boleh teman-teman lihat hasilnya seperti apa. Bu Narti, kita pinjam dulu minyaknya Bu Narti. Kita mau menyambal, mau blender cabenya. Kita harus kasih minyak ya teman-teman. Supaya nanti hasil cabenya yang kita blender tidak langu. Kasih minyak dan kasih sedikit garam ya teman-teman. Nah teman-teman, cabai yang mau kita blender teman-teman ya, kita kasih sedikit minyak makan ya teman-teman, supaya nanti cabenya tidak layu. Nah kasih secukupnya aja ya teman-teman. Nah setelah itu baru kita memblend. Nah baiklah ibu-ibu, ini ikan teri kita juga udah mateng kayaknya ibu-ibu ya teman-teman. Kita angkat dulu ya ikan terinya. Udah berwarna coklat terinya ya teman-teman. Terinya harus coklat begini teman-teman, biar nanti waktu disambal terinya bisa kriuk-kriuk digigit, nggak layu dia ya teman-teman. Baik teman-teman, karena minyak yang bekas gorengan tadi itu terlalu banyak, kita bisa menguranginya ya teman-teman. Nah sambil menunggu minyaknya, nah kita kurangi dulu minyaknya ya teman-teman. Ya. Sambil menunggu minyaknya di blender teman-teman, saya mau ngupas bawang dulu ya teman-teman, untuk menyiapkan gulai telur cabai rawitnya ya teman-teman. Nah cabai yang kita blender juga udah selesai di blender. Kita sambal dulu ya teman-teman. Kita sambal dulu terinya sama tempenya. Tuh, goreng sini aja. Oke, belum.
Oke teman-teman, kita goreng cabenya dan cabai merahnya. Kita goreng juga ya teman-teman di sebelah ya teman-teman. Nanti udah mateng. Bawang merahnya, maaf salah ngomong, bawang merahnya kita goreng ya di sebelah ya. Nanti udah kuning bawang merah ini, baru kita masukkan ke cabai yang mau kita sambal. Jangan lupa teman-teman, kita kasih sedikit penyedap rasa supaya makin enak hasilnya sambal kita nanti ya. Kalau kita mau menyambal ikan teri, supaya ikan teri kita tidak layu nanti ketika kita masukkan cabenya, ya teman-teman. Cabenya, bawang merahnya jangan kita blender dengan cabenya ya teman-teman. Kita goreng sendiri dulu. Nanti udah kuning. Nah, udah mulai kuning nih ya teman-teman. Nah, baru kita masukkan ke dalam cabai. Nah, udah kuning ya teman-teman. Nah, boleh kita masukkan ke dalam cabai. Nah, setelah kita masukkan bawang merah goreng tadi, jangan lupa ya teman-teman, kita tidak menggunakan tomat ya teman-teman. Kita menggunakan jeruk nipis. Secukupnya aja ya teman-teman. Ikut selera kita. Kalau kita mau agak terasa asam, kita lebihkan jeruknya. Kalau hanya sekedar ya secukupnya saja ya teman-teman. Nah, sebentar lagi cabai kita matang. Kita sambil menunggu cabai kita matang, saya kupas bawang dulu untuk menggulai ya teman-teman. Saya siapkan dulu untuk bumbu gulai telur ayamnya. Berapa minggu yang lalu kita masak ayam terus ya teman-teman. Jadi hari ini rasa bosan juga timbul, ayam terus kita masak. Kali ini kita masak telur ayamnya ya teman-teman. Kita campur nanti telur ayamnya dengan kacang panjang, juga sedikit kentang untuk campurannya. Biar telurnya juga ada temannya di dalam kuali. Ini juga santapan untuk bisa kita santap di makan siang nanti ya teman-teman. Nah, udah selesai, kita siapkan bumbu-bumbunya. Ini kayaknya udah mulai matang nih teman-teman. Boleh kita cicip dulu ya. Udah mulai wangi. Sedikit garam.
Kayaknya udah mulai wangi nih teman-teman. Segernya, rasanya pun udah mantap loh teman-teman. Coba nanti teman boleh coba di rumah ya teman-teman, resep yang saya masak hari ini. Mana tahu nanti teman-teman penasaran kan, teman-teman juga coba di rumah untuk makan siang nanti. Oke teman-teman, saya mau memblender bumbunya. Teman-teman boleh lihat bumbu-bumbu gulainya yang mau saya masak ya teman-teman. Kita gunakan jahe, kunyit ya teman-teman, kemiri, bawang putih, bawang merah ya teman-teman. Nah, semua bahan kita blender jadi satu. Kita blender sampai halus ya teman-teman. Lalu cabenya yang kita gunakan cabai rawit ya teman-teman. Jangan lupa sedikit garam ya, supaya kita menghilangkan rasa langunya. Nah, sedikit kasih air ya teman-teman, supaya nanti cepat hasilnya lembut bumbu kita nanti di blender. Ini kayaknya udah mulai matang nih teman-teman. Kita matikan dulu ya teman-teman. Nanti setelah dia dingin, baru kita gaul tempe sama terinya ya teman-teman. Jangan waktu panas kita memasukkannya cabai ini, nanti tidak gurih teri sama tempenya ya teman-teman. Kita matikan dulu. Nanti udah mulai mendingin baru kita campur, adukkan ya teman. Baik teman-teman, nah, kita udah siapkan semua bumbu-bumbu untuk menggulai telurnya ya teman-teman. Kita masukkan dulu minyak, sedikit minyak untuk menumis bumbu yang kita blender tadi ya teman-teman. Nah, kita tunggu minyaknya nanti panas, baru kita masukkan bumbu yang kita blender tadi ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman, kita siapkan juga daun-daunnya ya, seperti daun kunyit, daun salam, daun jeruk, serainya 2 batang, dan kita gunakan juga lengkuas. Juga kita sedikit untuk perencah gulai kita itu, kita siapkan juga ikan teri ya teman-teman. Nah, minyak juga udah panas, boleh kita masukkan bumbu yang kita blender. Kecium wangi teman-teman, seger. Nah, kita boleh angsur masukkan serai, daun kunyit, daun salam, serta lengkuasnya ya teman-teman. Kita tunggu kecium aromanya wangi gitu, nanti baru kita masukkan santan ya teman-teman, biar kita matangkan dulu bumbunya ya teman-teman. Boleh kita angsur masukkan garam serta bumbu penyedapnya.
Nah, aromanya udah mulai kecium ya teman-teman. Nah, kalau udah kecium bau aroma bumbu yang kita blender teman-teman, kita boleh masukkan santannya ya teman-teman. Nah, kata anak-anak di rumah, bosan deh ayam-ayam terus Bu, katanya. Jadi hari ini kita masak telurnya ya teman-teman. Santannya boleh sekali-sekali kita aduk sambil menunggu santannya mendidih. Nah, saya mau menyambi potong kentangnya ya teman-teman. Kata anak-anak, Bu, masa kita makan sama telurnya aja Bu? Mana teman telurnya? Katanya teman-teman. Kata anak-anak saya ya Bu. Ini makanya kita campurkan sedikit kentang. Anak saya suka kentang teman-teman. Jadi telurnya biar ada teman, juga biar ada sayuran nih. Kita juga masukkan nanti kacang panjang ya teman-teman. Santannya kita aduk-aduk sekali-sekali teman-teman. Jangan sampai enggak kita aduk ya. Nanti kalau dia sudah mendidih, kalau tidak kita aduk ya teman-teman, santan tersebut pecah-pecah. Jadi udah enggak ada rasa gulai kita, kurang enak. Jadi jangan kita biarkan dia mendidih sendiri ya teman-teman. Sekali-sekali kita aduknya ya teman-teman. Kita di sini teman-teman masakannya ala-ala masakan kampung ya teman-teman. Teman-teman juga nanti boleh mencobanya yang merasa berada di tengah kota, belum pernah mencoba masakan seperti ini. Teman-teman juga boleh mencobanya nanti di rumah. Pasti teman-teman penasaran kan? Teman-teman juga boleh mencobanya nanti di rumah ya teman-teman. Nah, kita sambil menunggu gulai kita mendidih ya teman-teman. Ini kayaknya udah dingin nih cabai kita. Bolehlah kita aduk. Jadi di sini kalau mau teri kita kriuk-kriuk nanti ketika kita makan, kita sambal, kita tunggu dingin dulu cabenya ya teman-teman. Setelah dingin baru kita aduk rata tempe bersama terinya tadi. Nah, udah tercampur rata ya teman-teman. Nah, kita masukkan ke tempatnya dulu ya, sambil mengaduk-aduk gulai kita. Nah, sebentar lagi gulai kita juga mendidih ya teman-teman. Nanti kalau sudah mendidih, terlebih dahulu kita masukkan kentangnya ya teman-teman.
Nah, ini bedanya masakan kita hari ini teman-teman. Teri disambal dengan tempe. Nah, masakan tempe dan teri kita udah matang teman-teman. Nah, itu dia. Nah, ini juga udah mendidih ya teman-teman kan. Nah, bolehlah kita masukkan kentang dulu. Kita masukkan kentang, karena kentang juga agak keras ya dari yang lain ya. Jadi terlebih dahulu kita masukin kentangnya dulu ya teman-teman. Supaya kentangnya bisa nanti dengan yang lainnya sama-sama matangnya ya teman-teman. Kita aduk sebentar. Baru kita masuk kacang panjang. Kita aduk-aduk dulu sebentar ya teman-teman. Biar merata dulu kacang panjangnya. Setelah nanti kita aduk-aduk kacang panjangnya, baru kita masukkan telur ayamnya ya teman-teman. Nah, sepertinya kayaknya udah rata masaknya ya teman-teman. Kacangnya udah pada hijau semua nih, kena kuah santan ini. Nah, bolehlah kita masuk telur ayam kampung ya. Nanti teman-teman juga boleh mencobanya di rumah untuk santapan makan siang nanti ya teman-teman. Enak loh, pasti teman-teman penasaran. Nah, jangan lupa, ini namanya perencah gulai yang kita masak ya teman-teman. Biar nanti hasilnya gulai kita nih gurih, seger, enak, wangi. Kita masukkan ikan teri ya teman-teman. Yang saya masak ini. Teman-teman juga boleh mencobanya nanti di rumah ya. Jangan lupa follow, like, subscribe ya teman-teman ya. Nah, udah matang, kita boleh matikan dulu. Salin dulu teman-teman, masak telurnya. Wanginya teman-teman, seger teman-teman. Gulai ini yang bikin segarnya teman-teman, ikan teri tadi ya teman-teman, untuk perencah. Jadi rasanya jadi gulai kita itu jadi gurih ya teman-teman. Inilah dia teman-teman hasil gulai telur saya ya teman-teman. Nah, teman-teman nanti di rumah bisa mencobanya ya teman-teman. Karena udah selesai yang saya masak hari ini, saya ngundur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Dadah.